Oke, kita bergaul dengan mereka, bareng-bareng dengan mereka dalam batasan-batasan akidah. Jangan sampai kita meninggalkan dan menanggalkan akidah hanya atas nama toleransi. Mengajilah yang lama. Orang kalau ngaji cuma sebentar apalagi terlambat. Sudah terlambat ngajinya sebentar. Pasti nggak toleran. Pasti nggak moderat. Itulah Islam. Islam itu kan mengajarkan toleran, moderat, ya, mengajarkan tenggang rasa, mengajarkan kesantunan. Itu ajaran Islam. Maka ketika ada orang tidak secara santun atau berbalaslah, katakanlah tidak asin ilaman asa'a ilaika, begitulah. Ya artinya dia belum memahami benar tentang Islam. Walaupun bahasa mereka dengan bahasa yang Islam secara kafah. Marilah kita memahami Islam secara kafah, menjalankan Islam secara kafah. Tetapi sebenarnya menurut saya karena tidak tidak toleran, tidak moderat, tidak bisa bergaul dengan siapa, maka menunjukkan bahwa mereka kurang lengkap dalam belajar. Satu hal, toleransi, moderasi, ibarat kita naik perahu. Ikuti saja alur masyarakat, tetapi tidak terjerumus ke dalam pusarannya. Kalau dalam bahasa toleransi, moderasi, oke, kita bergaul dengan mereka, bareng-bareng dengan mereka, dalam batasan-batasan akidah. Jangan sampai kita meninggalkan dan menanggalkan akidah hanya atas nama toleransi, atas nama moderasi, atas nama hidup bareng-bareng. Yuk ke masjidku, nanti aku ke gerejamu. Nah, itu kan nggak baik kan itu, menanggalkan akidah. Kecuali kalau ke gereja itu dalam rangka dakwah. Saya pernah beberapa kali masuk gereja karena memang diminta untuk memberikan bla 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 begitu. Saya pernah ngisi pengajian di gereja. Ya tidak di gerejanya, di aula. Aula bukan aula gereja, aula di sebelah gereja. Saya pernah. Bahkan di antara mereka ada yang akhirnya masuk Islam di bulan Ramadan itu. Pernah. Dan tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Ya tentu bahasa vulgare ngaji sing suwe. Mengajilah yang lama. Orang kalau ngaji cuma sebentar apalagi terlambat. Sudah terlambat ngajinya sebentar. Pasti nggak toleran. Pasti nggak moderat. Atau dengan kata lain pasti akan ke kanan-kananan. Pasti akan radikal, fundamental begitu. Karena dia memahaminya terlambat. Wong nek ngaji telat iku ya rata-rata kan ngono iku. Gitu. Kita lihat aja mereka-mereka yang akhirnya menjadi fundamental gitu. Rata-rata mereka terlambat itu. Sudah dewasa, dimasuki oleh 1-2 orang untuk kamu itu dosa, kamu itu akhirnya menjadi wah iya. Wah benar. Bom gitu ya. Itu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terlambat. Tapi kalau sampean apalagi tim LIM, Lirboyo Lembaga Ittihadul Muballighin. Apalagi kawan-kawan dari LIM atau santri yang lain di Lirboyo, pasti dimulai dari bawah lah. Dites mlebune niku sawir sing bagian ngisor pol kalau dhisik. Akan menciptakan santri-santri yang toleran dan moderat. Oh iya, ada satu lagi. Ini juga
pengingat saya kepada kaum yang kepingin memahami bahwa satu saat KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2012 kalau nggak salah, itu pernah merilis hasil surveinya. Di mana hasil survei itu 62,7% remaja, kalau bilang remaja itu berarti SMP. Remaja. Anak usia di bawah 17 tahun, anak-anak SMP. 62,7% sudah mengenal seks bebas. Yang mengerikan 21% diantaranya sudah menggugurkan kandungan. Ini menunjukkan tentang bagaimana kekurangan kita dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita. Ini juga keprihatinan ketika anak-anak tidak dipondokkan. Maka setelah itu muncul orang-orang yang tidak suka dengan pesantren, tetapi kita jangan baper. Muncul orang-orang yang tidak suka dengan pesantren, langsung memborbardir pesantren. Supaya, anak-anak SMP tadi itu, SMP anak itu, SMP. Tidak menyalahkan anak-anak yang SMP di luar dan tidak berbondong-bondong ke pesantren. Tetapi kenyataannya kan beda. Justru setelah itu kalangan pesantren menjadi booming. Banyak sekali mereka mondokkan anaknya di pesantren sebagai solusi atau sebagai jagani supaya anak-anaknya jangan seperti itu. Kita tahu akhir-akhir ini pesantren juga mulai dihujat kembali karena ada 1-2 peristiwa yang di pesantren yang terkait dengan seksualitas, terkait dengan pornoaksi tadi ya, pornoaksi, kemudian sadisme, dieksploitasi sedemikian rupa bahkan viral ke seluruh dunia. Tapi sekali lagi kita kalangan pesantren, Lirboyo dan sebagainya jangan baper karena memang kita ini misi kita adalah al-akhlaqul karimah. Maka ketika ada yang tidak sesuai dengan atau khilaful al-akhlaq al-karimah, maka akan menjadi viral. Jadi ini bagian dari bagaimana cara kita jagani awake dhewe saja, jangan baper. Ini penting saya sampaikan supaya kekuatan pesantren ini bisa kembali utuh. Masyarakat jangan sampai tidak mondokkan anaknya di pesantren. Sekolah, oke, sekolah, tetapi ojo nganti orang mondok.